Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan segala nikmatnya, nikmat yang siapapun pasti tidak dapat menghitungnya, terutama nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada kasihnya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya orang-orang beriman, yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan sebesar-besarnya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan sedalam-dalamnya kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kasih Allah Subhanahu wa taala kita beroleh syafaat Rasulullah dan insyaallah bisa berkumpul di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah, melalui barang mulia ini kami selaku khatib mengajak jemaah sekalian, terutama diri kami sendiri, malah kita sama-sama memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang tidak tahu batasnya dan kapan akhirnya dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam Islam masyarakat yang bahagia dan sejahtera itu tidak hanya diukur dari pencapaian urusan duniawi, namun juga keberhasilan dalam perkara ukhrawi. Sebuah tatanan masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika mereka gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya juga kita akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam keluarga, yaitu yang bernama anak. Kalau kita bercermin pada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak soleh teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melalui keturunan Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul yang paling mulia sepanjang sejarah manusia dan alam semesta, yakni baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, di kesempatan mulia ini, mari kita merenung sejenak untuk belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai anak soleh bagi orang tuanya di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqasusil qasasana annahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah hai Muhammad kisah-kisah orang terdahulu agar mereka berpikir. Surat Al-A'raf ayat 179. Jemaah Jumat rahimakumullah, mencetak dan menghasilkan generasi soleh bukanlah perkara yang ringan, akan tapi ia adalah perkara yang sungguh sangat berat dan butuh banyak sekali pengorbanan-pengorbanan. Namun yakinlah, siapapun yang memiliki kesungguhan, Allah akan menunjukkan jalan yang mudah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, maka kami Allah akan menunjukkan pada jalan-jalan kami,
dan sungguhnya Allah bersama orang-orang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Jemaat rahimakumullah, maka di antara upaya untuk mewujudkan hal di atas, maka ada 5 tips yang harus kita laksanakan untuk mewujudkan anak yang soleh. Yang pertama adalah orang tua terlebih dahulu berusaha untuk menjadi soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga. Bukan sekedar memberikan makan, memberikan pakaian, dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Jemaat rahimakumullah, pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ini tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Profesor Dr. Abdul Karim Bakar menyatakan, tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Jemaat rahimakumullah, tips yang kedua adalah bersungguh-sungguh meminta dan mencita-citakan kepada Allah Azza wa Jalla anugerah berupa anak yang soleh. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang hal itu dalam Al-Quran. Di antaranya, Rabbi habli minas shalihin, wahai Rabbku, karunikanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat dan juga dari keturunanku. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doaku. Itu semua menunjukkan bahwa kesungguhan seorang ayah yang besar atas cita-citanya yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa memintanya kepada Allah dengan air mata yang berderai? Siapa di antara kita yang secara konsisten melanjutkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Jemaat rahimakumullah. Yang ketiga adalah konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikannya hanya makan halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal itu untuk keluarga akan dinilai sebagai sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberikan nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Usaha memberi nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Dan untuk itu kita harus selalu mengingat pesan Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jemaat rahimakumullah. Tips yang keempat untuk menjadikan anak yang soleh adalah memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi tidak memanjakannya. Bukan berarti tidak diperbolehkan untuk memberikan fasilitas kepada anak, mengingat zaman sudah sedemikian maju. Hanya saja, apakah fasilitas yang ada tersebut justru akan melenakannya dan semakin menjauhkannya dari jaminan selamat dari azab akhirat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jemaat rahimakumullah, apakah kita rela membiarkan anak-anak terpanggang dalam kobar api neraka? Apakah kita rela
membiarkan anak-anak yang kita sayangi itu menjadi bahan neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jumat rahimakumullah. Yang kelima yang harus kita lakukan untuk menjadikan anak yang soleh, yaitu terus-menerus belajar untuk menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan itu, malah kita merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila seorang insan meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal, yakni sedekah jariyah atau dari ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita telah hancur bekalang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh kelak akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita para orang tua, baik di dunia maupun akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah materi khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang besar sehingga kita dapat mewujudkan satu generasi yang soleh untuk di akhir zaman nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه صلى على نبي قديما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.